Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Mari kita akan memulaikan ibadah kita. Kita persiapkan segenap hidup kita untuk kita menghampiri Dia. Saya undang kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan, naikkan satu pujian kepada Tuhan. Ku datang padamu, haleluya. Kami mau datang kepadamu Tuhan, haleluya. Glory bagimu Yesus. Padamu membawa pujianku, membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku. Dekat padamu ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Padamu membawa pujianku, pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hati mendekat padamu. Padamu, haleluya, terima kasih Bapa. Ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Terima kasih Bapa, Engkaulah kebanggaan kami di dalam hidupku. Janjimu bersinar,
buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagi-Mu pujian, oh, bagi-Mu pujian, hormat kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Tinggikan Engkau, haleluya. Kami puji sembah Engkau Tuhan. Bagi-Mu pujian, hormat kemuliaan. Haleluya, kami tinggikan, agungkan Engkau Tuhan. Engkau kebanggaan kami Tuhan. Engkau Tuhan Allah, Engkau Tuhan dalam hidup kami. Bagi-Mu segala pujian ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, bagi-Mu pujian, hormat kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhan. Bagi-Mu pujian, oh, bagi-Mu pujian, hormat kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur punya Allah yang hidup. Yesus namanya. Engkau cukup bagi kami Tuhan. Engkau Tuhan begitu mengasihi kami Bapa di sorga. Janji-Mu bersinar dalam kehidupan kami Tuhan. Di penghujung tahun 2023 ini kami ada sebagai kami ada pada saat ini Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan. Patutlah kami semakin setia kepadamu Tuhan. Patutlah kami Tuhan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ibadah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan menjadi bagian hidup kami Tuhan. Kami pulang, yang sakit dijamah dan disembuhkan. Yang lemah boleh dikuatkan, yang putus asa mendapatkan kekuatan pengharapan yang baru. Kami akan bersorak-sorak bagi Tuhan, meninggikan Tuhan. Peralaskan doa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama berkata
Amin. Puji Tuhan. Dipersilakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita katakan Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Oh, ya gunung, batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung, batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Kita tidak akan pernah ragu akan kebaikan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tak pernah ku ragu. Kita bangkit berdiri. Hanya Kau Tuhan sumber kekuatan. Haleluya. Kita terus bersorak-sorai bagi Tuhan. Kami tidak akan ragu Tuhan. Haleluya. Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup. Sepenuh jiwaku, ku yakin
Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, amin, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, hidupku senantiasa dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami tidak ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, tidak percaya Kau tuntut langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa jaya. Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, percaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, haleluya, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, amin, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku, oh dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai dari kemuliaan sampai dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau ya Tuhan sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, firman-Mu yang berkata Engkau yang beserta dengan kami. Kalau Tuhan sudah beserta kami pada tahun 2023, 2024 juga Allah yang sama menyertai kami Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, amin. Maha kuat roh dan jiwaku, Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata Kau besertaku. Terima kasih penyertaan-Mu Tuhan. Maka ku kuat roh dan jiwaku,
mulia. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan penghiburan bagiku. Tolongan di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap waksalnya serah kepada hambanya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, hanya Engkau-lah yang kami nanti-nantikan. Pertolongan-Mu senantiasa terjadi di hidup kami ya Tuhan.
Kepadamu kami berserah, dan kami yakin Tuhan bertindak ya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Haleluya, terpujilah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami segenap anak-anak-Mu boleh ada di sini, di rumah Tuhan, di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh bersorak-sorai, kami boleh bersukacita, mengeluh-elukan Engkau, memuliakan Engkau, menyembah Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa. Oh Tuhan, kami cukup bangga dan bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Dan kami bersyukur kalau kami telah menjadi milik-Mu Tuhan. Oh, segala kemuliaan, hormat hanya bagi Engkau untuk selama-lamanya. Terimalah Tuhan puji-pujian yang sudah kami naikkan kepada Tuhan. Dan sekarang kami mau bersama-sama membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Pakailah hamba-Mu, sertai hamba-Mu Tuhan. Biarlah semua yang hamba-Mu katakan datangnya dari Tuhan, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk saudaraku yang terkasih. Haleluya. Salam. Ya, tetap semangat. Amin. Sekalipun ini akhir tahun ya, kita tetap semangat ya. Bahkan kita mestinya bersyukur sebab bisa melalui tahun ini hingga garis akhir ya, puji Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, biasanya kalau menjelang musim hujan ya atau awal musim hujan itu terjadi namanya musim labuh, di mana angin kencang melanda di berbagai daerah ya, dan itu bisa berdampak pada kerusakan rumah ataupun lingkungan ya, pohon-pohon pada tumbang saking dahsyatnya angin itu ya, taufan itu yang biasanya terjadi di awal musim hujan, tapi tahun ini agaknya berbeda, masih adem ayem ya, hujan juga tidak atau belum lebat. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita tidak luput menghadapi yang namanya angin ribut ya, angin ribut persoalan ya. Tema kita ini kan menang atas masalah ya. Tidak satupun di antara kita yang luput dari angin persoalan ya, angin masalah. Untuk itu mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 22 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Saudara-saudara, tema firman Tuhan pagi hari ini terambil dari ayat 25. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Ya. Di manakah kepercayaanmu? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Kalau kita bandingkan ya perkataan atau sabda Yesus ini dengan Injil Matius pasal 8 ayat 26, maka agak sedikit berbeda di dalam pembahasannya. Dalam Injil Matius 8 ayat 26, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya. Kemudian Markus 4 ayat 40, mengapa kamu begitu takut, mengapa kamu tidak percaya. Ya, mengapa berbeda, saudara? Ini kan peristiwanya sama-sama sabda Yesus, ya, kasusnya sama. Kok dalam Injil Lukas, Matius, Markus berbeda? Ya. Ini masalah pembahasan masing-masing penulis Injil, ya. Tetapi maknanya sama. Jadi mereka ini para penulis Injil atas ilham Roh Kudus menulis makna daripada sabda Yesus. Intinya adalah bahwa para murid waktu itu tidak percaya kepada Yesus atau tidak yakin akan kuasa Yesus sehingga mereka takut. Maka Yesus bertanya, di manakah kepercayaanmu? Artinya tidak ada kepercayaan, saudara. Tidak ada kepercayaan. Saya cek bahasa aslinya itu pistis, iman. Ya, tidak ada iman. Nah, ini parah ya. Tidak ada iman di dalam hati para murid sehingga mereka takut. Saudara, dari bacaan tadi dikisahkan bahwa Tuhan Yesus bersama dengan para murid menyeberang Danau Tiberias atau Danau Galilea. Di dalam perjalanan tiba-tiba datang taufan. Akibatnya gelombang tinggi dan air masuk ke dalam perahu. Mereka takut sekali. Sedangkan Yesus tidur. Loh, Tuhan kok tidur? Ya, kalau di YouTube kan begitu. Tuhan kok tidur? Ini adalah Yesus dalam keberadaannya sebagai manusia. Ya, sebagai manusia biasa, sebagai manusia seperti kita, dia juga lapar, juga makan, juga tidur. Memang betul-betul menjadi manusia, saudara. Sehingga tidur, makan itu hal yang biasa, tidak ada masalah. Yesus sebagai manusia, saudara. Kemudian mereka membangunkan Yesus, guru kita binasa. Dan ajaib, Tuhan Yesus bangun kemudian menghardik angin, badai itu, taufan itu, kemudian reda dan menjadi teduh sekali, saudara. Dari kisah ini, peristiwa ini, kita melihat ada 3 masalah. Ya. Masalah yang pertama adalah taufan atau angin ribut. Ya, di dalam Lukas 8 ayat 23 tadi kita melihat ya bahwa dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tidur, sekonyong-konyong turunlah taufan. Nah, ini masalah. Masalah yang kedua, takut yang menghinggapi para murid. Jadi takut itu masalah, saudara. Dalam Matius 8 ayat 26 tadi sudah kita baca, maupun Markus 4 ayat 10. Yang ketiga, masalah ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan kepada Tuhan Yesus. Ya, Matius 8 ayat 26, Markus 4 ayat 40, Lukas 8 ayat 25 yang sudah kita baca. Ini 3 masalah yang sangat umum terjadi dalam kehidupan manusia, termasuk kita. Ya, kita menghadapi taufan, kita kadang-kadang bisa takut, kadang-kadang kita bisa tidak percaya kepada Tuhan. Mari kita perhatikan satu persatu. Yang pertama, masalah taufan atau angin ribut. Saudara, dalam terjemahan lama, taufan ini disebut dengan angin sakal. Ya, mungkin bapak-bapak yang senior, ibu-ibu yang senior ingat ya, datanglah sekonyong-konyong, datanglah angin sakal. Ya, itu kalau kita lihat dalam terjemahan lama.
Angin sakal itu artinya adalah angin yang datang tiba-tiba dan luar biasa. Bukan angin sepoi-sepoi, bukan angin yang semribit begitu, bikin kita ngantuk, bukan. Tetapi ini angin sakal yang mengamuk luar biasa, dahsyat, mengombang-ambingkan segala sesuatu. Jika itu menerpa di danau, maka gelombang menjadi tinggi dan air bisa masuk ke dalam perahu. Dan korban bisa terjadi. Tenggelamnya ke perahu, kemudian penumpangnya mungkin bisa tenggelam dan mati. Angin sakal, badai, tofan yang datang tiba-tiba. Nah, ini juga menggambarkan kehidupan kita, saudara, bahwa dalam kehidupan kita bisa saja kita tiba-tiba sakit. Bisa terjadi. Lagi pesta ulang tahun, tiba-tiba geblak ke lantai, bisa terjadi, saudara. Ya, serangan jantung datang tiba-tiba. Hari ini kita melihat video Bapak Desmond Hutapea ketika sedang pimpin kurs, saudara, dirijen, tiba-tiba terjatuh serangan jantung dan meninggal. Jadi bisa tiba-tiba itu terjadi. Bahkan ada seorang pendeta mendoakan mamahnya yang ulang tahun, sedang berdoa, jatuh dan meninggal. Mamanya yang sudah senior, sudah sepuh ya, didoakan, malah yang mendoakan meninggal. Bisa terjadi. Ya. Kemudian kita bisa tiba-tiba mengalami kecelakaan. Ya. Pak Ustaz cerita mau siaran kok yuk kecelakaan. Siapa sangka? Saya mau ke gereja kok yuk kecelakaan. Istri saya mau ke gereja kok yuk kecelakaan. Patah tulang lagi. Kemarin Buru Binah pulang dari Ibu Linda ditabrak orang, kecelakaan. Mami mertua saya mau ke gereja dari Telogosari ke GBT Alfa Omega naik sepeda. Dulu semangatnya luar biasa walaupun sudah sepuh. Naik sepeda masih lincah, tabrak anak SMA, remuk tulang pinggulnya. Harusnya diganti titanium, tetapi dia tidak mau, sehingga sekarang susah jalan. Tiba-tiba kecelakaan. Ya, sekonyong-konyong, tiba-tiba angin sakal datang. Kemudian tiba-tiba perusahaan kita bangkrut. Kita punya bisnis, kita punya usaha, tiba-tiba bangkrut. Ini bisa terjadi, banyak terjadi. Kemudian yang karyawan tiba-tiba di PHK. Waduh, mengerikan sekali. Dulu saya dengar kata PHK itu ketawa-ketawa, seperti guyonan. Tetapi setelah saya memahami, orang yang di PHK itu ternyata stres. Biasa bekerja, tiba-tiba di PHK. Stres. Saya ketika dengar cerita teman saya itu, saya ketawa-ketawa waktu itu. Saya anggap lelucon, tetapi ternyata itu memang sesuatu yang bikin stres di PHK. Bisa terjadi. Tapi saya berharap semua karyawan, ya, anak-anak Tuhan di sini yang jadi karyawan enggak ada yang di PHK, tapi malah dipromosikan. Tapi kemungkinan itu bisa terjadi. Kemudian tiba-tiba datang tagihan pinjol. Nah, ini Bu Yusuf kemarin ini, tiba-tiba ditagih pinjol. Yang punya aplikasi pinjol PRBI, wah luar biasa. Hutangnya 1 juta ditagih 20 juta. Hutangnya 2 juta, tagihannya ratusan juta. Stres. Bisa terjadi. Jadi tiba-tiba masalah menimpa kita, bisa terjadi. Kemudian kena tipu. Ya, yang lalu ada saudara kita yang kena tipu. Dan tidak kecil, besar. Mungkin di antara yang hadir juga ada yang pernah kena tipu. Saya hampir kena tipu. Wah, waktu itu saya kepencut. Ada SMS, selamat Anda mendapatkan hadiah mobil Kijang Krista dari Indosat. Wah, senangnya luar biasa ya, dapat hadiah. Lalu saya dihubungi lewat telepon. Singkat cerita, untuk urusan balik nama, Bapak transfer
waktu itu kalau salah 20 juta. Jangankan 20 juta. Nomor rekening itu saya tidak punya waktu itu. Saya baru punya nomor rekening itu setelah jadi sekretaris RT ini. Diharuskan punya rekening untuk terima gaji dari Pemkot. Gajinya luar biasa. Pak saya tahu gajinya berapa. Tapi itu memang harus. Baru saya punya nomor rekening. Waktu itu jangankan suruh transfer. Nomor rekening tidak punya. Tapi puji Tuhan Pak Paulus ingatkan saya waktu itu, wah ini penipuan Mas. Jangan lanjutkan. Saat saya ke Indosat betul penipuan, hampir ketipu saudara. Tapi ada banyak loh di antara kita yang kena tipu tiba-tiba dan tidak kecil, ada yang stres sampai pingsan ada. Itulah masalah yang kadang-kadang bisa datang tiba-tiba. Kemudian yang muda-muda ini putus cinta. Ini juga ternyata juga ngeri loh, ada orang yang bunuh diri gara-gara putus cinta. Sedang suka-sukanya ya berpikir aduh rencana menikah, persiapan menikah, tiba-tiba diputus, stres, down, dan akhirnya patah hati, dan macam-macam. Jadi angin sakal, taufan yang datang tiba-tiba, itu bisa menimpa kita. Tetapi kita harus siap, kita harus kuat mental, saudara. Ya, jangan sampai kalah dengan angin sakal, taufan, badai kehidupan. Tapi saya mau bawa saudara untuk mengingat perkara yang lebih penting. Yaitu masalah yang biasa tadi yang kita bicarakan, yaitu masalah rohani, saudara. Ini yang kurang diperhatikan. Masalah rohani, tiba-tiba kita tersinggung dengan firman Tuhan. Lalu berkata, sudah, enggak usah gereja-gerejonan, off dulu. Tersinggung oleh teman kita, sakit hati, ya. Kemudian enggak usah gereja-gerejonan. Enggak usah gereja-gerejonan, boleh. Yang enggak boleh itu kalau enggak usah gereja sungguhan. Nah ini, enggak usah Tuhan-Tuhanan, enggak apa-apa. Tapi jangan sampai enggak usah Tuhan yang sungguhan. Ya, kalau aja Tuhan-Tuhanan enggak apa-apa, silahkan ya. Tuhan-Tuhanan itu kan bukan Tuhan sungguhan. Saudara, dalam kehidupan rohani kita, kadang-kadang kita juga ketika dipuji orang menjadi sombong. Awalnya rendah hati, ya, melayani dengan rendah hati, ada pujian, sanjungan, tiba-tiba sombong. Itu masalah. Orang yang sombong rohani itu bahaya. Itu masalah besar, saudara ya. Dan masih banyak lagi masalah rohani, kebantutan rohani, nggak ada pertumbuhan rohani, nggak dewasa, mintanya diperhatikan dan tidak pernah memperhatikan, mintanya dibantu, tidak pernah membantu, mintanya orang lain memperhatikan, tetapi nggak pernah memperhatikan orang lain. Ini masalah rohani dan masih banyak, saudara. Nah ini perlu diingat, harusnya menjadi perhatian kita semua. Tidak semangatnya kita melayani, tidak semangatnya kita beribadah, tiba-tiba down, nggak ada gairah melayani. Itu masalah rohani, ya. Kemudian masalah yang selanjutnya, yang kedua adalah takut, ya, atau ketakutan. Saudara, ada yang takut sama anjing? Suatu ketika saya jalan-jalan di kampung, di komplek perumahan, datang anjing bersama tuannya, saya santai aja. Anjing itu ternyata malah menjauhi saya. Tetapi ada orang lain yang di dekat saya waktu itu, ketakutan, lari terbirit, malah dikejar anjing gitu. Wah, dikejar entah sampai di mana, saya nggak lihat sampai karena jalannya belok. Dan yang punya anjing ini ikut mengejar. Jadi anjing itu netral. Kita mau takut kepada dia atau berani terhadap dia tergantung kita, sikap kita, saudara. Anjing itu netral. Demikian juga sering terjadi di dalam kita memandang masalah. Masalahnya sama, tetapi masing-masing berbeda melihatnya, menghadapinya berbeda, menyikapinya berbeda. Ada yang takut, ada yang anggap biasa, ada yang hadapi dengan berani. Ya, di Bandung ada kejadian beberapa waktu yang lalu, seorang ibu membunuh ketiga anaknya dengan cara menenggelamkan ke dalam bak kamar mandi. Karena apa? Dia takut masa depan. Kalau kondisi sekarang aja sesulit ini, bagaimana nanti?
Sehingga daripada nanti tidak bisa sekolah, anak-anak nggak punya masa depan, bunuh saja. Terjadi itu. Tapi ada yang walaupun miskin, tetapi dengan tabah, dengan berani, jalani itu hidup. Nggak ngerti masa depannya seperti apa. Jalani. Jadi masalah itu netral. Tergantung sikap kita. Ya. Para murid waktu itu begitu takut. Ya, para murid jelas takut karena yang berkata Tuhan Yesus. Ya, dia mengatakan, "Mengapa kamu takut?" Kalau yang menanyakan ini Yesus pasti benar adanya. Para murid takut. Berarti kita semua juga bisa takut, saudara. Saya juga bisa takut. Jujur, waktu saya patah tulang dulu, kaki mulai menghitam. Kok enggak sembuh-sembuh? Mulai menghitam, mulai panas. Ya, kaki itu panas, dari bokong sampai ujung kaki panas. Saya berpikir, wah ini alamat diamputasi ini, saya pikir. Sudah membayangkannya tidak, saudara. Waduh, kalau diamputasi, ngeri saya pikir. Takut, bayangan. Untung saya ditolong Pak Supri waktu itu, Mas Ronsen. Terima kasih pada Pak Supri yang banyak membantu saya, keluarga kami. Tuhan memberkati Pak Pri. Lalu Ronsen ternyata patah. Tapi waktu itu saya takut, waduh kok menghitam dan panas, makin membusuk saya pikir. Bisa diamputasi. Jadi kita semua bisa takut. Siapapun kita bisa takut. Lah para murid yang bersama Yesus saja bisa takut. Apalagi kita yang Yesus ada di sana. Walaupun Maha hadir, kita ada di bumi, kita bisa takut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada video yang bagus sekali. Seekor rusa pemberani. Rusa ini merasa haus. Seperti firman Tuhan yang katakan begitu ya. Seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa merindukan air. Rusa ini haus. Ini di Taman Nasional di sebuah negara di Afrika. Kemudian cari minum, masuklah ke sungai. Ternyata di sungai itu ada buaya yang besar sedang mengincar rusa ini. Lalu dengan pelan-pelan mendekati, dan saat buaya membuka mulutnya, rusa tersadar dan refleks dia lari naik ke daratan. Tetapi ternyata di depan dia di daratan itu sudah menunggu seekor singa yang besar dan sedang kelaparan. Wah, siap menerkam. Jadi tiba-tiba lari begitu, jegagi, singa. Saudara tahu jegagi ya? Tiba-tiba di depan dia ada singa besar. Biasanya, saudara, umumnya rusa itu kalah dengan singa. Karena lebih kuat singa, saudara. Lebih dahsyat perkasa singa. Mulutnya pun, wow, mengerikan. Manusia banyak yang diterkam singa. Sedangkan rusa, mulutnya kecil, hanya makan rumput. Tetapi apa yang dilakukan rusa? Dengan bekal tanduk yang dia miliki, yang bercabang itu, diarahkan ke singa itu, lari cepatnya seolah mau menyeruduk singa. Dan ajaibnya, singa lari terbirit-birit. Kok bisa? Rusa pemberani. Mestinya dia sudah dimakan buaya, mestinya dia sudah dimakan singa. Tetapi dia selamat, saudara, karena keberaniannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan jadi anak Tuhan yang penakut, saudara. Tapi mari kita menjadi anak Tuhan pemberani. Amin. Pemberani bersama dengan Tuhan, menang atas masalah. Oh, bukan menang, temanya lain. Maaf. Saudara-saudara, jadi anak Tuhan pemberani. Jangan takut, takut itu masalah. Kemudian yang ketiga, masalah ketidakpercayaan. Nah ini tragis. Terjadi pada para murid yang sudah sekian waktu bersama-sama dengan Yesus, mengenal cukup baik walaupun belum mengenal lebih dalam tentang Yesus.
ketidakpercayaan kepada Tuhan Yesus. Ini masalah besar, saudara. Percaya ini bahasa Yunaninya adalah pistis. Percaya, ya, iman, setia, itu pistis. Jadi kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus, itu artinya kita percaya kepada Dia, mempercayakan diri kepada Dia, dan setia. Itu satu pengertian, saudara, nggak terpisahkan. Bukan percaya plus percaya dan iman dan setia, bukan. Jadi percaya, beriman, setia itu satu, pistis. Nah, itu yang memastikan kita menerima kasih karunia Tuhan, keselamatan. Ya. Jadi percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ini syarat untuk kita bisa menerima kasih karunia, keselamatan, hidup yang kekal. Bukan memeluk agama. Memeluk agama apapun, sesaleh apapun, sebaik-baiknya apapun kehidupan kita, tidak bisa menyelamatkan. Sola fide, hanya iman kepada Yesus, pistis. Sola gratia, nah, ini grace, sola gratia, hanya anugerah. Sola scriptura, hanya Alkitab. Jadi keselamatan itu kita dapat karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan tidak ada yang dapat memisahkan kita. Itu untuk keselamatan. Iman berhubungan dengan keselamatan. Sehingga masalah dosa kita sudah selesai. Ingat ya, masalah terbesar manusia adalah dosa. Bukan masalah utang. Bukan masalah pengangguran. Itu masalah, tapi yang terbesar masalah dosa. Tetapi Tuhan Yesus dengan darahnya yang kudus sudah menyelesaikan masalah itu. Percaya itu, saudara? Amin? Amin. Tidak ada cara lain. Nah, tetapi untuk mempercayai kuasanya ini dibutuhkan pengalaman hidup sehari-hari, seumur hidup kita, saudara. Ketika kita menghadapi ketakutan, taufan kehidupan, percaya enggak sama kuasa Tuhan? Nah, ini yang masalah justru, saudara. Ini masalah. Saudara dikasih oleh Tuhan, ya, ketidakpercayaan ini yang kerap kali terjadi. Ya, apistia. Pistis percaya, apistia tidak percaya. Distrust, ya, no faith. Ini fatal, saudara. Jadi tidak percaya atau ketidakpercayaan kepada Tuhan Yesus ini fatal. Fatal sekali. Ada taufan kehidupan, gak percaya Tuhan, fatal saya katakan. Fatal. Jangan sampai terjadi pada diri kita. Ayo kita sungguh-sungguh percaya. Karena kalau kita tidak percaya, apa akibatnya? Kita tidak teguh jaya. Kita baca dulu Yesaya 7 ayat 9. Ya. Kitab Yesaya 7 ayat yang ke-9. Coba kita perhatikan ayat ini, saudara, ya. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim, dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Sekali lagi ya, jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Firman Allah ini disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada Raja Ahaz. Raja Ahaz adalah Raja Yehuda, kerajaan Yehuda. Kita tahu Israel pecah jadi dua, selatan, utara dan selatan. Utara kerajaan Israel, selatan kerajaan Yehuda. Dan kerajaan Yehuda dipimpin oleh Ahaz menghadapi koalisi Raja Israel, Pekah, dan Rezin. Ini tantangan berat, saudara. 1 lawan 2. Wow. 1 lawan 2. Kerajaan Yehuda itu hanya kerajaan 2 suku. Israel 10 suku, ditambah kerajaan yang dipimpin Rezin, Midian kalau tidak salah ya. Ngeri, saudara. Ini berat. Tapi firman Tuhan yang mengasihi Ahaz dan Yehuda disampaikan kepada Nabi Yesaya. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Artinya apa? Sekalipun kau satu,
menghadapi dua. Kalau kamu percaya kepada Tuhan, kamu akan teguh. Artinya apa? Kuat. Kamu akan kuat, bahkan jaya. Jaya artinya apa? Menang. Kamu akan kuat dan menang. Kuncinya satu, percaya sama Tuhan, beriman kepada Tuhan. Nah, kalau yang terjadi ketidakpercayaan, otomatis tidak akan teguh dan tidak akan jaya. Lemah dan kalah, saudara. Ini yang terjadi. Kalau kita tidak percaya, tidak memiliki kepercayaan kepada Tuhan, maka kita akan lemah dan kalah. Oh, pilih mana, saudara? Pilih percaya atau tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian ketidakpercayaan berakibat takut menghadapi taufan kehidupan seperti para murid. Yesus Kristus jelas dalam pertanyaannya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ini ada kaitan. Antara takut dengan tidak percaya itu ada kaitan. Penyebab takut adalah ketidakpercayaan. Saudara, kalau saudara takut dalam hidupmu, itu tandanya saudara tidak percaya sama Tuhan. Setidaknya meragukanlah kepercayaan Tuhan. Saya waktu berdoa dulu minta rumah itu antara percaya enggak? Pernah terjadi. 9 tahun saya berdoa, Tuhan kalau saya itu tidak percaya kepadamu, untuk apa saya itu berdoa setiap malam, setiap hari? Sampai saya ngomong begitu, artinya saya jangan percaya. Tapi kalau nggak ada jawaban begini, gimana ya Tuhan? Ini bisa terjadi, saudara. Jadi ketidakpercayaan kepada Tuhan Yesus, kepada Allah kita, itu masalah dan itu fatal. Jangan sampai menimpa kita. Jangan sampai terjadi. Miliki iman, miliki percaya kepada Tuhan. Saudara percaya kepada Tuhan? Tidak saja percaya kepada Tuhan, tetapi juga mempercayai kuasanya, pertolongannya. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Jadi pertolongan kita datangnya dari Tuhan dan itu harus kita percayai. Kita harus percaya untuk itu. Penting sekali di sini. Saudara, sebagai akhir ya khotbah ini, kita percaya tetapi juga harus bertindak. Kita percaya sama kepada Tuhan tetapi juga ada bagian kita, saudara. Enggak bisa percaya tok begitu kemudian berdiam diri, tetapi juga harus bertindak. Tadi Ahas percaya kepada Tuhan, dia menjadi kuat dan pasti jaya. Juga dia bertindak, saudara, dengan maju berperang. Tidak berdiam diri, maju berperang, tetap berperang. Percaya Tuhan tetapi juga berperang dan menang. Inilah hebatnya. Jadi percaya tetapi juga harus bertindak. Ada tindakan. Saudara, ada artikel bagus yang saya dapat. Pemerintah Amerika Serikat itu mengambil kebijakan menebar ikan, ada kecil ada besar, di setiap danau, di setiap telaga yang ada di gunung-gunung tinggi. Karena telaga danau itu kalau nggak ditebar ikan, tidak akan ada ikan, kecuali sungai-sungai. Ya, termasuk di Dempel itu banyak ikan. Saya kemarin, ini banjir ya, kemarin saya cari lumayan dapat ikan nila, cuma tidak begitu banyak sehingga belum bisa berbagi. Saudara, di gunung itu telaga dan danau tidak bisa ada ikan sendiri ya, kecuali Tuhan jatuhkan ikan ya. Maka pemerintah Amerika kemudian menebar ikan di danau-danau. Tujuannya apa? Untuk kehidupan para pendaki gunung. Sebab sering terjadi para pendaki ini mati kelaparan. Mereka lama di atas, di gunung, sementara stok makanan, bekal mereka, logistik mereka habis. Mati kelaparan. Maka solusinya adalah menebar ikan di danau itu, di telaga-telaga. Supaya mereka bisa bertahan hidup ketika logistik habis. Dengan cara apa? Mancing. Ya, Pak Yu tak suruh mancing di Dempel belum mau-mau nih, padahal banyak ikan. Nganco ya, saya nganco.
Mancing saya nggak sabar. Suwi, mancing itu suwi. Gini berjam-jam nggak dimakan-makan. Saya tidak sabar. Ngancu, taruh, angkat. Wah, kok. Ikan nila 1 kilo. Waduh. Jadi mereka para pendaki ini memang telah disediakan ikan, tetapi mereka juga harus mancing. Ngancu atau dengan alat yang lain. Tidak ikan disediakan pemerintah, kemudian pemerintah yang masak mereka tinggal makan, tidak. Sebenarnya Tuhan menyediakan pertolongan. Sebenarnya Tuhan menyediakan berkat-Nya, kemurahannya. Tapi untuk mendapatkannya, saudara, kita juga harus bertindak. Ada bagian kita. Ada bagian kita. Tuhan pasti sediakan. Untuk kebutuhan kita, Tuhan sudah sediakan. Tapi untuk mendapatkannya, saudara, perlu ada aksi dari kita. Tindakan kita. Bekerja giat. Bisnis yang benar. Kerja dengan tekun. Yang studi belajar dengan sungguh-sungguh. Maka berkat itu akan kita terima. Pertolongan Tuhan datang kepada kita. Kita berseru. Sesungguhnya Tuhan sudah sediakan pertolongan kepada kita. Tapi kita harus berseru. Berdoa minta pertolongan. Ya, percaya kepada Dia. Jadi bagian kita percaya tapi juga harus bertindak. Sesungguhnya pertolongan Tuhan sudah disediakan bagi kita. Sebagai akhir khotbah, mari kita sama-sama baca ayat ini. Kiranya ini masuk di hati kita, termateri di hati kita, ya. Sama-sama kita baca. Ya, Yesaya 7 ayat 9, firman Allah berkata, 1, 2, 3. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Maka percayalah, saudara akan kuat, akan menang mengatasi setiap taufan kehidupan. Segala kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Mari kita berdiri, saudara. Kita naikkan pujian. Bila hati kita lemah tak berdaya, bila iman kita bagai tembok runtuh, tapi ada satu nama yang sanggup menolong kita semuanya. Haleluya. Bila hati kita lemah tak berdaya, bila iman kita bagai tembok runtuh, hanya ada satu harapan yang pasti, agung dan perkasa sampai selamanya. Hanya satu nama yang menggetarkan hati, hanya satu nama yang menegarkan diri, hanya satu nama indah tak terperi, nama Yesus, nama Raja segala raja. Bila hati kita lemah tak berdaya, bila iman kita bagai
runtuh. Hanya ada satu harapan yang pasti, agung dan perkasa sampai selamanya. Ada satu nama, hanya satu nama yang menggetarkan hati. Hanya satu nama yang menegarkan diri. Hanya satu nama, indah tak terperi, nama Yesus, nama Raja segala raja. Sekali lagi, bila hati kita lemah, bila hati kita lemah tak berdaya, bila iman kita bagai tembok runtuh, hanya ada satu harapan yang pasti, agung dan perkasa sampai selamanya. Hanya satu nama yang menggetarkan hati. Hanya satu nama yang menegarkan diri. Hanya satu nama, indah tak terperi, nama Yesus, nama Raja segala raja. Hanya satu nama, hanya satu nama yang menggetarkan hati kita, yang menggetarkan hati. Hanya Dia yang memberikan ketegaran kepada kita. Hanya satu nama yang menegarkan diri. Hanya satu nama, indah tak terperi, nama Yesus, nama Raja segala raja. Sekali lagi katakan, hanya satu nama. Haleluya. Hanya satu nama. Dengan percaya kita katakan, oh, yang menggetarkan hati.
Yesus, nama Raja segala raja. Nama Yesus, nama Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa hanya satu nama, yaitu nama Yesus, yang memberikan kami ketegaran, kekuatan, keberanian untuk kami dapat mengalahkan masalah yang bisa saja datang tiba-tiba dalam kehidupan kami. Kami menaruh kepercayaan kepadamu Tuhan, dan kami akan Engkau berikan kekuatan dan kejayaan, yakni kemenangan ya Tuhan. Kami tidak akan kalah, kami tidak akan tenggelam, tetapi kami akan tampil sebagai pemenang, sebab kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nama di atas segala nama. Nama yang telah mengalahkan maut, nama yang telah mengalahkan iblis, nama yang telah mengalahkan segala persoalan, bahkan dosa kami. Kami percaya dan menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Firman-Mu telah memberikan kami kekuatan dan pengharapan untuk kami masuk di tahun 2024 ke depan bersama dengan Engkau. Amen. Kami menang bersama dengan Engkau, kami tidak akan kalah. Bersama dengan Engkau kami berhasil, sehingga Engkau dipermuliakan ya Tuhan dalam kehidupan kami. Amen. Terima kasih. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama, di atas segala nama, nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita tetap percaya kepada Dia. Baik, kita akan mendengarkan warta jemaat. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Puji Tuhan, hari ini kita telah terberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan melalui hambanya, Bapak Pendeta Muda Aristarkus Suharto. Kita akan berjumpa kembali pada ibadah raya pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 dengan pembicara Bapak Pendeta Hosea Eritiono. Dan ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Hadirilah ibadah tutup tahun 2023 pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 pukul 7 petang dengan pembicara Bapak Sopan Manurung. Berikut ini warta sepekan yang akan kami sampaikan. Ikutilah ibadah secara onsite dengan setia di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang setiap minggu pukul 7 pagi. Ibadah online dapat Anda ikuti melalui channel YouTube GBI Hosana Semarang pukul 6 petang. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Dan persembahan juga dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 898 512 6263 atau melalui Ibu Lindasari di Toko Dinar Stationery, Jalan Krakatau Raya, Semarang. Bagi adik-adik yang terkasih, ikutilah ibadah anak Bethel Indonesia setiap minggu pukul 7 pagi di ruang sekolah minggu Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Bagi pemuda remaja yang terkasih, ikutilah ibadah pemuda dan remaja Bethel Indonesia setiap Sabtu pukul 6.30 petang di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Demikian tadi warta sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, ada pengumuman tambahan. Datang dan ikutilah ibadah tutup tahun 31 Desember 2023 pada pukul 7 petang. Disertai dengan perjamuan kasih, pembagian kapsul rohani, dan ada door prize. Datang dan ikutilah ibadah praise and worship
Jumat 5 Januari 2024 pukul 6 petang. Baik, demikian pengumuman. Masyarakat pada Bapak Gembala untuk doa berkat. Mari Bapak Ibu kita akhiri ibadah kita akan berdiri sekali lagi. Kami ingatkan jangan lupa nanti malam masih ada ibadah tutup tahun dan kita akan akhiri tahun 2023 dengan ucapan syukur ya. Ada perjamuan kasih ya. Jadi kita akan makan bersama dan mengucap syukur. Baik, kita akan akhiri ibadah kita. Bapak Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, pagi ini kami mengucap syukur untuk ibadah yang telah Tuhan berkati baik lewat pujian, lewat firman-Mu, mengakhiri tema menang atas masalah. Biarlah setiap jemaat siapapun kami, baik yang mendengar dan hadir dalam ibadah onsite maupun mendengar ibadah online, kami boleh mengakhiri hidup menang atas masalah ketika kami bersandar kepada nama Yesus, nama yang memberi kemenangan buat kami. Berkati hamba-Mu Pak Harto yang sudah membagikan berkat firman Tuhan buat kami, sehingga iman kami tetap bertumbuh dan kami menjadi orang-orang yang benar-benar memuliakan nama-Mu di tahun depan sampai kapanpun Yesus datang kembali. Berkati setiap kami yang sudah hadir dan Tuhan, Engkau kiranya akan melawat menyertai, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah diberi kekuatan kembali, yang putus asa Tuhan buka jalan dan pengharapan baru. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, biarlah kemuliaan Tuhan ada di atas semua suku-suku bangsa di seluruh Nusantara. Dan tahun depan, pada pilihan presiden kami percaya Engkau akan memunculkan pemimpin yang baik, yang berkenan di hati Tuhan untuk memimpin bangsa ini 5 tahun ke depan dengan lebih jaya dan lebih berkemenangan. Terima kasih Tuhan, nama-Mu saja ditinggikan. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tangan-Mu, pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah, kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak Allah yang ditebus diselamatkan dalam dimensi waktu yang tanpa batas, terus disertai Tuhan dan menjadi ahli waris surga. Dan persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus terus menyertai memberkati kita dimanapun kita berada. Segenap aktivitas usaha pekerjaan kita diberkati Tuhan dan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan saat ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini esok sampai Maranatha Yesus datang kembali. Yang percaya berkata, Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib
Tuhan, ajaib Tuhan. Puji Tuhan, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.